Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan tentang file database manajemen sistem. Perkenalkan, nama saya Novia Alvina dengan BP 210076 dan teman-teman saya Stephen Judito dengan BP 21075 dan Elsa Wirni Eka Putri dengan BP 210465, Mary Pristawa 210159, Zawil Irsyad dengan BP 190322, Zikral Syamra dengan BP 210270, Febi Maisyara dengan BP 210167. Dan materi kita akan dijelaskan oleh anggota. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Basis data merupakan himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat digunakan kembali secara mudah dan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan SCR bersama dengan tanpa adanya pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Basis data di sebuah lemari arsip ada beberapa data. Yang pertama yaitu data dosen, data courses, data student, data nilai, data fakultas, dan data program studi. Basis data di sebuah hard disk yaitu data dosen, data courses, data student, data nilai, data fakultas, dan data program studi. Selanjutnya yaitu basis data. Kelebihan basis data secara elektronik. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, yaitu memungkinkan penyimpanan atau perubahan atau manipulasi data lebih cepat. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Data dikodekan secara elektronik dan disimpan dalam sebuah media. Misalnya, 1 char sama dengan 1 byte. HDD 10 GB sama dengan lebih kurang 10 miliar chart. Satu halaman sama dengan 1000 chart. Jadi HDD 10 GB sama dengan 10 juta halaman. Yang ketiga, keakuratan. Dengan sistem pengkodean relasi antar data dan dimungkinkannya penerapan aturan tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya, maka dimungkinkan untuk menjaga keakuratan data dalam database. Yang keempat, ketersediaan. Dimungkinkan integrasi semua basis data yang ada, meskipun basis data tersebut secara geografis, sehingga ketersediaan data dalam sebuah sistem akan lebih terjamin. Yang kelima, kelengkapan. Dimungkinkannya penambahan jenis data baru dalam database yang telah ada. Yang keenam, keamanan. Dimungkinkannya penerapan sistem keamanan dalam penggunaan basis data. Misalnya nama user, password, dan PIN untuk membatasi kewenangan akses data. Yang ketujuh, kebersamaan pemakai. Dimungkinkan pemakaian secara bersama dalam satu waktu. Database manajemen sistem. Sistem yaitu sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri dari sejumlah entitas dan aktivis yang saling berhubungan dan secara bersama mewujudkan sebuah tujuan utama. Sistem manajemen basis data adalah sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung dan sekumpulan program yang memungkinkan user dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi data. Database manajemen sistem menyediakan fasilitas interface untuk mengakses data. BMS mampu menyembunyikan detail tentang bagaimana data tersebut disimpan dan di-maintain. Tiga level abstraksi data dalam DBMS, level fisik atau physical level, level konseptual atau konsep level, level penampakan atau view level.
Physical level menunjukkan sesungguhnya bagaimana data disimpan. 2. Memperlihatkan data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. 3. Menunjukkan bagaimana representasi fisik dari penyimpanan atau pengorganisasian data sebagai teks, angka, atau himpunan bit. Konseptual level menggambarkan data apa yang tersimpan atau secara fungsional dan hubungan dengan data lainnya. Contoh, data mahasiswa disimpan dalam tabel. Biodata mahasiswa, rencana studi mahasiswa, nilai mahasiswa, presentasi mahasiswa. Selanjutnya, view level hanya menjadikan data yang dikehendaki oleh user. DBMS mengkonversi data asli menjadi informasi yang bermanfaat bagi user. Contoh, menampilkan nama dan NIM mahasiswa yang mendapatkan nilai A pada mata kuliah pengantar komputer. Data mahasiswa, biodata nilai rencana studi, mengeluarkan nama dan NIM mahasiswa dengan nilai A pada mata kuliah pengantar komputer. View 2, view 3 mendapatkan conceptual level menjadi physical level. Database Management System (DMS) merupakan perantara bagi user dengan basis data dalam disk. Cara berinteraksi antar user dan data diatur dengan menggunakan bahasa yang ditetapkan oleh perusahaan pembuat DBMS. Contoh bahasa basis data ada SQL, DBase, dan QL. Kemudian dalam bahasa dalam database dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada Data Definition Language, DDL, yang digunakan untuk membuat dan mengubah struktur basis data, meliputi dari tabel, indeks, view, dan lain-lain. Dan Data Manipulation Language, DML, digunakan untuk membaca, manipulasi, menyisipkan, menghapus, dan mengubah data. DBMS umumnya memiliki 5 modul dasar. Yang pertama ada File Manager. Itu gunanya untuk mengelola alokasi ruang dalam disk dan struktur yang digunakan. Yang kedua ada Database Manager, yang menyediakan interface antara dua low level yang ada di basis data dalam program, aplikasi, dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga ada Query Processor. Gunanya untuk menerjemahkan perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh Database Manager. Kemudian ada DML Precompiler, mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi. Precompiler akan berinteraksi dengan query processor. 5. DDL Compiler. Gunanya untuk mengkode ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Kemudian ada dari data mahasiswa. Dari data mahasiswa dapat dilihat datanya ada nama, nomor BP, kelas, jurusan, fakultas, tanggal lahir, alamat, nomor HP, hobi. Kemudian ada semester dari jurusan, habis itu ada jenis kelamin, kemudian ada agama, umur, dan mata kuliah atau makanan favorit. Dan ada juga dari asal dari SLTN, SMA, ataupun SMK. Dari data field tersebut dapat diketahui ada field masternya, ada nama, nomor BP, kemudian nomor HP, alamat. Dan sisanya merupakan dari field transaksi. Dan contoh yang pertama ada nama saya Steven Sugito dengan nomor BP 21101152610175. Kelas saya berasal dari SI 4, kemudian jurusan Sistem Informasi, dan Fakultas Komputer. Dan tanggal lahirnya tanggal 2 Oktober 2002. Alamat saya ada di Padang, Komplek Pondok Indah. Dan nomor HP saya 082174532422. Dan hobi saya membaca dan menonton film. Saya sekarang ada di semester 3. Jenis kelamin saya laki-laki, agama saya Katolik, umur saya 20, mata kuliah favorit saya pemrograman. Dan saya berasal dari SMA DEC. Itu salah satu contohnya. Kemudian bisa dilihat data-datanya. Dari data bukunya ada dari 15 field. Field yang pertama ada dari judul, kedua pengarang, penerbit, edisi, website dari buku, tahun terbit, jumlah halaman, kode buku, jenis buku, rak buku, jumlah bab, ukuran buku, dan kemudian ada editor, ISBN, dan bahasa dari buku tersebut. Judul, kemudian website,
kode buku, dan juga dari ISBN. Dan sisanya adalah field transaksionalnya. Oke, sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.